Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi jaringan hewan. Struktur dan fungsi jaringan hewan. 1. Jaringan epitelium merupakan jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran baik di luar maupun di dalam tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi lapisan luar tubuh disebut sebagai epidermis. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Sedangkan jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut dengan mesotelium. Ciri-ciri jaringan epitelium: yang pertama, tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian sel epitelium mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat. Yang ketiga, memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Klasifikasi epitelium: ada epitelium pipih selapis pada tenggorokan, epitelium batang berlapis semu pada hidung, epitelium kubus selapus itu pada ginjal, kemudian epitelium pipih selapis pada paru-paru, kemudian epitelium batang selapis itu pada lambung, kemudian epitelium transisional pada saluran urin. Kemudian kita masuk yang pertama, epitelium selapis. Epitelium pipih selapis terdiri atas selapis sel berbentuk pipih. Tipe ini tipis dan bersifat permeabel. Peranannya adalah dalam proses difusi oksigen maupun karbon dioksida serta filtrasi darah pada proses pembentukan urin. Terdapat pada dinding kapiler tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Terdapat pada alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian epitelium kubus selapis terdiri atas selapis sel yang berbentuk kubus, terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Berperan dalam sekresi dan absorpsi. Ketiga, epitelium batang selapis terdiri atas selapis sel berbentuk memanjang, berfungsi dalam gerakan aktif molekul, melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus, serta pada kelenjar dan diselingi sel goblet. Ada yang memiliki silia, misalnya yang terdapat pada lapisan sebelah dalam saluran rahim. Bagian 4, epitelium batang berlapis semu melekat pada membran dasar. Nukleus sel terdapat pada ketinggian yang berbeda. Terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernapasan, serta berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dan paru-paru. Kemudian epitelium berlapis. Epitelium pipih berlapis terdiri dari banyak lapisan sel dan sel di permukaannya berbentuk pipih. Epitelium pipih berlapislah yang paling tebal dan paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Epitelium kubus dan batang berlapis jarang terdapat pada tubuh, hanya ada di saluran besar seperti kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi. Kemudian ketiga, epitelium transisional terdapat pada organ urinari, misalnya ureter dan bagian dalam ginjal. Membentuk penghalang impermeabel, artinya tidak dapat ditembus, sehingga urin tidak menembus dinding kantong kemih. Yang keempat, epitelium kelenjar. Pada kelenjar endokrin, sel epitelium yang menghubungkan antara kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Contohnya kelenjar tiroid. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium. Kelenjar eksokrin multiselular memiliki saluran yang berfungsi untuk menyalurkan hasil sekresi ke permukaan epitelium. Berdasarkan bentuk dan strukturnya, kelenjar eksokrin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada tubular,
tubular berbulung, tubular bercabang, alveolar, alveolar bercabang, dan tubular alveolar. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita tentang jaringan epitel. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.